Saat ini Kota Sejong ditempati oleh sekitar 37 kementerian dan lembaga pemerintahan, termasuk kantor Perdana Menterinya dan Kementerian Keuangan dan Strategi, Kementerian Perdagangan, Industri, Energi, Pendidikan, dan lain-lain. Hanya ada beberapa kementerian yang masih tetap di Seoul, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan kantor presiden serta kantor dari parlemennya sendiri atau National Assembly masih ada di Seoul. Nah, secara bertahap katanya akan dipindahkan sampai tahun 2030 nanti. Yang menarik adalah kota ini dibangun dari nol, dari batu-batuan, pegunungan, dan kemudian dibangun gedung-gedung kementerian dan lembaga pemerintahan pusat dengan menggunakan konsep yang menyatu dengan landscape arsitektur yang ada. Gedung pemerintahan pusat dibangun yang saling menyambung, terutama di bagian rooftopnya yang digunakan sebagai taman linear. Konsep yang dimaksud menggambarkan keinginan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan komunikasi yang terbuka antara satu kementerian dengan yang lain. Saya menyaksikan sendiri betapa itu panjangnya sekitar 3,5 km rooftop menyatu. Dan untuk mengunjungi satu departemen ke departemen yang lain kita cukup jalan kaki karena memang berada di dalam satu gedung. Dengan serangkaian keunggulan desain dan pembangunan kota yang modern, Kota Sejong masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan penggunanya enggan untuk menetap secara penuh seperti yang tadi saya katakan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas transportasi publik yang baik di Kota Sejong. Kota Sejong belum memiliki fasilitas kebudayaan dan hiburan juga. Ini yang menjadi sebab kurangnya penduduk di sana. Nah, marilah kita Indonesia belajar dari keberhasilan maupun kekurangan yang dihadapi di ibu kota administrasi Sejong ini di Korea Selatan. Secara bertahap kita bisa mengikuti keberhasilan daripada Kota Sejong ini. Mereka tahap awal memindahkan lembaga administrasi pusat dan lembaga publik dan pembangunan infrastruktur kota. Kemudian tahap kedua tahun 2015 sampai 2020 yang lalu adalah operasi fungsi swasembada perkotaan dan pertumbuhan perkotaan skala penuh, sehingga tahun 2021 sudah dimanfaatkan sepenuhnya. Sisanya nanti sampai 2030 akan dibangun infrastruktur perkotaan yang lengkap dan penyelesaian kompleks kota mandiri. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bisa menjadi contoh ibu kota negara Nusantara.